Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang peluang usaha. Yang pertama ada pengertian peluang usaha. Kata peluang usaha tersusun dari dua kata yakni peluang dan usaha. Maka dari itu bisa kita definisikan bahwa peluang usaha adalah suatu kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, menerapkan metode analisis peluang usaha. Ada 3 metode yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah metode critical success factor. Metode ini adalah beberapa area kunci di mana suatu hal harus benar dilakukan agar bisnis dapat berkembang dan goal dari manajer tercapai. Maksud dari goal di sini adalah tujuan N. Tujuan dari CSF adalah menginterpretasikan objek secara lebih jelas untuk menentukan aktivitas yang harus dilakukan dan informasi apa yang dibutuhkan. Yang kedua ada metode menggunakan SWOT. Metode SWOT ini adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, serta peluang dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek yang mengidentifikasi faktor internal dan eksternal. Yang ketiga ada metode pengembangan sistem development life cycle. Metode ini adalah sebuah metode pendekatan perkembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial yang dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Model ini disusun bertingkat. Setiap tahap dalam model ini dilakukan berurutan satu sebelum yang lainnya. Selanjutnya menganalisa analisis peluang usaha. Yang pertama, buat 4 kolom yang masing-masing kolom mempresentasikan masing-masing faktor. Yang kedua, cari masing-masing faktor tersebut setidaknya 5 hal yang ada dalam usaha yang Anda ingin buat. Contohnya, bisnis usaha makanan atau kuliner. Yang ketiga, buat evaluasi dari keempat faktor tersebut dengan mempertimbangkan keuntungan, kemudahan, proses yang perlu ditempuh, dan cara pencapaiannya. Dan yang terakhir, kita perlu menulis poin-poin penting yang kita dapat setelah melakukan analisis SWOT. Yang bagian D yaitu mengidentifikasi peluang usaha dari produk usaha. Sebelum kita mengidentifikasi, kita perlu percaya dan yakin bahwa usaha yang kita laksanakan itu berhasil. Jangan pernah menggunakan kata mustahil karena tidak ada yang tidak mungkin. Dan yang kedua ada tradiksi lingkungan sekitar yang statis akan melumpuhkan pikiran wirausahaan. Yang ketiga, setiap hari bertanyalah kepada diri sendiri, bagaimana saya bisa melakukan usaha dengan baik? Ya tentu saja dengan cara kita bersungguh-sungguh terhadap apa yang ingin kita usahakan. Yang keempat yaitu bertanya dan dengarkanlah. Bertanya kepada orang-orang yang telah sukses dengan usahanya dan dengarkan apa yang mereka sampaikan atau nasihat yang mereka berikan. Dan yang terakhir, perluas pikiran dan bersemangat. Materi yang terakhir yaitu merencanakan produk usaha barang atau jasa yaitu membuat deskripsi bisnis, melakukan strategi pemasaran, membuat analisa persaingan, desain pengembangan seperti desain produk, rencana operasional dan manajemen. Dan yang terakhir yaitu perhitungan pembiayaan karena hal ini sangat penting.